Annyeonghaseyo, selamat datang di channel You Oi. Monggo di subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tak ketinggalan updatean terbaru dari gua. Gua pribadi dengan sebesar-besarnya sangat berterima kasih dan mendoakan kalian semua yang mensupport channel ini agar bisa menuju 1000 subscriber. Gua semangat, kalian pun puas. Kamsahamnida. Video kali ini gua akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu komik manhwa Poison Eating Healer. Yang terakhir kali gua review adalah saat Cheon Hae-sun membunuh monster kodok yang telah melukai kakaknya dengan menggunakan kemampuannya yang telah bangkit, yaitu kebal terhadap racun dan aura gelap pekat yang menakutkan yang membentuk ular besar. Lalu, bagaimanakah dengan nasib kakaknya? Apakah akan selamat atau semoga saja tidak. Mudah-mudahan selamat dah. Kalau kagak, wah, kagak mau tahu gua. And enjoy. Di saat terjadinya bencana kemunculan para monster yang disebabkan oleh dua gate explosion di Gupa dan Gaebang, termasuk salah satunya yaitu di daerah Gaebang, nampak seorang wanita yang sedang tersenyum duduk di gedung di atas papan promosi tim khusus Wild Glory. Weh, karakter baru nih. Wanita itu melihat ke bawah dan berkata, "Wow, bocah itu boleh juga. Siapa sangka dia sudah bisa memanggil Red Piper." Bocah yang dimaksudkan wanita itu adalah Cheon Hae-sun karena telah melawan monster kodok sampai membunuhnya. Terlihat bekas serangan Cheon Hae-sun berdampak mengakibatkan kerusakan yang parah di jalanan Gaebang dan sekitarnya. Wanita itu beranggapan bahwa mungkin Cheon Hae-sun bisa melakukan sesuatu yang dia ingin lakukan. Entah apa maksud melakukan apa. Wanita itu kembali berkata bahwa meskipun bocah tersebut bisa memanggil Red Piper, setidaknya dirinya harus bisa mengendalikan kekuatannya terlebih dahulu. Dengan memegang dan menahan dagunya, wanita itu berkata kembali bahwa setelah mendengar suara yang dihasilkan bocah tersebut dengan sangat keras, para monster di sekitarnya pasti akan berkumpul untuk menyerangnya. Dan kemungkinan besar dirinya berniat akan menolongnya, terutama untuk monster yang sedang menghampirinya. Dengan membawa kakaknya yang terluka, Cheon Hae-sun melihat monster yang sangat besar menuju dirinya. Sekilas, monster tersebut mirip seperti monster sebelumnya, yang membedakannya hanyalah dalam ukurannya, yang sekarang lebih besar ketimbang yang sebelumnya. Cheon Hae-sun nampak kelelahan dan kecapean setelah menggunakan tenaganya. Apalagi kakaknya yang entah gua juga masih penasaran apakah masih bisa diselamatkan atau tidak. Mudah-mudahan dapat kabar baik dah. Tak hanya satu monster saja yang menghampirinya, tetapi monster-monster yang lainnya pun ikut menghampiri dirinya. Ternyata selama ini perkiraan gua salah. Gua pikir monster kodok ini bakalan gak ada karena dah dimusnahkan semua oleh Cheon Hae-sun. Tetapi masih sangat banyak dan bahkan ada yang lebih besar lagi. Dengan berekspresi suram, Cheon Hae-sun menaruhkan kakaknya ke lantai dan berkata, masih belum berakhir ternyata. Mereka tidak ada habis-habisnya. Aku tak bisa membiarkan Nona mati karena orang sepertiku. Monster kodok yang menghampirinya berdiam diri melihat Cheon Hae-sun dan bersiap-siap untuk memangsanya. Kakaknya yang terkapar pingsan dan sekarat, tubuhnya ditutupi oleh di milik Cheon Hae-sun. Selagi menutupinya, Cheon Hae-sun berkata, "Nona, kau memberikan hidupmu untukku. Oleh karena itu, aku tak akan menyanyiakannya." Cheon Hae-sun bangkit berdiri meninggalkan kakaknya untuk menghadapi monster kodok yang ingin memangsanya. Cheon Hae-sun berjalan dengan wajah yang suram dan tangannya yang dikepal, lalu berkata, "Aku akan kembali, Nona." Selagi berjalan menuju monster kodok, Cheon Hae-sun beranggapan bahwa napas kakaknya sudah melemah dan dirinya tidak bisa bertahan di sini lebih lama lagi. Oleh karena itu, dirinya harus cepat-cepat membawa kakaknya ke rumah sakit sesampai sudah berada di dekatnya. Dan ironisnya, karena monster inilah dirinya secara tak sengaja sudah sampai di rumah sakit. Dan karena itulah dirinya tak punya pilihan lain selain bertarung. Dengan mengepalkan tangannya, Cheon Hae-sun berdiri tegak tepat di depan monster kodok untuk mempertaruhkan nyawanya, dan mereka saling berhadapan satu sama lain. Lalu, monster kodok tersebut bersuara keras ke arah Cheon Hae-sun untuk menakutinya. Di saat itu pula, Cheon Hae-sun beranggapan bahwa dirinya harus bisa melindungi kakaknya, dan dirinya akan melakukan apapun agar keinginannya terwujud.
Dengan kesal dan marah, Cheon Hae Sun melayangkan pukulannya ke arah monster kodok sambil berkata, "Yang akan keluar dari sini hidup-hidup bukanlah kau. Nyalah dari hadapanku, Di saat akan memukulnya, Cheon Hae Sun tiba-tiba batuk berdarah, sehingga membuat dirinya terkejut penasaran karena tubuhnya tak bisa digerakkan. Cheon Hae Sun batuk-batuk mengeluarkan darah, sehingga dirinya gemetaran terkapar bersujud di hadapan monster kodok. Dirinya beranggapan bahwa ini mungkin efek samping setelah menggunakan kemampuan dari aura berbentuk ular. Dan kenapa juga harus terjadi sekarang? Dirinya harus bangkit bergerak, jika tidak, dirinya akan mati secara sia-sia. Entah kenapa, monster kodok itu terlihat kesal. Dia melayangkan pukulannya menggunakan lidah beracunnya. Di saat akan melayangkannya, Cheon Hae Sun berkata di dalam hatinya, "Bergerak, bergerak, bergeraklah dengan wajah kesakitan dan mengeluarkan darah di mulutnya. Dan tiba-tiba, tepat di saat akan mengenai tubuh Cheon Hae Sun, terdengar suara hentakan yang sangat keras menahan sesuatu. Cheon Hae Sun yang sudah pasrah, dia berdiam diri dengan tatapan mata yang kosong dan napas yang terengah-engah. Lalu, tidak disangka ada seseorang yang mengucapkan perkataannya kepada Cheon Hae Sun. Seseorang itu berkata, "Kau tak bisa menggunakan kekuatanmu seperti itu, bocah." Mendengar hal tersebut, Cheon Hae Sun kaget dan melongo melihat seseorang yang berbicara kepadanya. Dan ternyata seseorang tersebut adalah wanita yang dari tadi melihat Cheon Hae Sun di atas gedung papan promosi untuk membantu dirinya. Thank you, Mami. Meskipun agak jauh, gede juga ya ketahanan fisiknya. Dengan menahan serangan lidah beracun dari monster kodok, wanita itu dengan tersenyum menutup matanya dan berkata, "Kau terlalu banyak menggunakan kekuatanmu untuk mengalahkan monster lemah. Meski menghancurkan Black Adder dalam satu gerakan cukup lumayan sulit." Cheon Hae Sun hanya menatap wanita itu tanpa berkata apapun. Dengan mata seperti reptil berwarna kuning, wanita itu berkata, "Halo bocah, aku Kiril." Seperti yang dikatakannya, wanita tersebut bernama Kiril. Kiril mengatakan bahwa dirinya mempunyai banyak pertanyaan kepada Cheon Hae Sun. Tetapi untuk sekarang, dirinya mengajak Cheon Hae Sun untuk menyelesaikan kekacauan ini terlebih dahulu. Ternyata, monster yang dihadapi oleh Cheon Hae Sun bernama monster Black Adder. Monster Black Adder menyerang dengan tangannya yang tajam ke arah Kiril. Dengan cepat, Kiril bergerak menghindari pukulan monster Black Adder dan menghampiri Cheon Hae Sun lalu berkata, "Maaf, tapi bertahanlah." Cheon Hae Sun terkejut membatu, lalu kerah dari bajunya ditarik ke belakang oleh Kiril dan melemparnya jauh ke depan hingga dirinya berteriak terjatuh ke lantai. Di saat Cheon Hae Sun terjatuh, dari kejauhan Kiril melambaikan tangannya dan berkata, "Karena ini berbahaya, jadi tunggulah di sana bersama nonamu." Cheon Hae Sun kebingungan dan beranggapan bahwa apa-apaan dengan tenaga orang itu. Dirinya dengan mudah dilempar menjauhi tempat tersebut tanpa terlihat kewalahan. Cheon Hae Sun berkata, "Orang gila macam apa dia?" Monster Black Adder memukul dengan keras ke arah Kiril. Dengan mudahnya Kiril menghindari serangan tersebut dengan berlari sambil tertawa dan berkata, "Kau kira kau bisa menangkapku dengan kecepatan seperti itu?" Wait, dugaan gua ternyata benar. Gua kira style pakaian Kiril seperti itu. Ternyata salah. Dia kehilangan salah satu tangannya, yaitu tangan kirinya tidak ada. Entah karena apa alasan tangannya bisa hilang. Gue jadi penasaran. Kiril berlari dengan cepat melompati tangan dari monster Black Adder dan berada tepat di depannya. Monster Black Adder menjulurkan lidahnya dan menyerang Kiril menggunakan lidah beracunnya. Kiril tiba-tiba menghilang saat diserang oleh monster Black Adder dan membuatnya terkejut kebingungan. Kiril berkata bahwa dirinya berada di atas monster Black Adder dan membuatnya melirik ke depan. Dari atas, Kiril melompat tertawa dan melayangkan pukulannya dengan cepat, lalu berkata, "Kau melihat kemana?" Monster Black Adder langsung melihat ke atas. Di saat akan melihat ke atas, Kiril dengan bahagianya memukul kepala monster Black Adder dengan sangat kuat dan sangat mudah, lalu membunuhnya dalam sekejap hingga hancur berkeping-keping. Cheon Hae Sun yang melihat monster Black Adder dari kejauhan dikalahkan dalam sekali pukul. Cheon Hae Sun duduk terdiam melihat takjub seseorang tersebut dan beranggapan bahwa apakah orang itu benar Hunter rank S karena bisa mengalahkan musuh hanya dalam sekali serang. Dengan mengepalkan tangannya, Cheon Hae Sun berpikiran bahwa orang itu sangat kuat dan dia juga ingin seperti orang itu. Tapi itu mustahil. Jadi setidaknya dirinya mempunyai setengah dari kekuatan
ketakutan tersebut, kakaknya pasti tidak akan terluka. Dengan memasang ekspresi sedih dan menyesal, Cheon Hae-sun terdiam merenungkan ketidakberdayaannya. Di saat itu pula, Kiril berkata kepada Cheon Hae-sun, "Apa yang sedang kau pikirkan?" Dengan sangat cepat, Kiril langsung berpindah tempat berada di belakang Cheon Hae-sun. Kiril melanjutkan perkataannya bahwa apakah Cheon Hae-sun ada masalah? Cheon Hae-sun terkejut kaget yang secara tiba-tiba Kiril berada di belakang dirinya. Cheon Hae-sun berusaha berkata bahwa dirinya tidak mempunyai masalah, tetapi tidak terjadi dan dirinya berkata tidak apa-apa. Kiril yang mendengar jawaban dari Cheon Hae-sun hanya tersenyum terdiam. Dengan melihat Cheon Hae-sun dan menahan dagunya, Kiril berkata dia masih bisa hidup. Wah, akhirnya dapat kabar baik juga. Dengan ekspresi terkejut dan menatap Kiril, Cheon Hae-sun kembali menanyakan maksud dari perkataannya. Kiril menjelaskan bahwa kakaknya Cheon Hae-sun sangat beruntung, jika terlambat sedikit saja akan sangat berbahaya. Dan kenapa Kiril berani berkata seperti itu? Karena dirinya bisa melakukan heal, yaitu penyembuhan untuk menyembuhkan yang terluka. Dan jika Kiril tidak bisa, maka dari tadi kakaknya Cheon Hae-sun pasti sudah mati. Akhirnya selamat datang Songhwa. Cheon Hae-sun yang mendengarkan penjelasan dari Kiril hanya terdiam melongo dan dirinya beranggapan bahwa kata-kata Kiril bukan untuk pemberi semangat, tetapi memang kenyataannya kakaknya masih bisa hidup, terbukti dari lukanya yang telah menghilang. Dan Cheon Hae-sun tak menyangka hunter tipe petarung bisa melakukan heal. Oleh karena itu, dirinya tak bisa berbuat apa-apa selain menyerah. Seketika, Cheon Hae-sun menundukkan kepalanya dan mengucapkan terima kasih kepada Kiril. Lalu, dengan menangis dan terharu bahagia, Cheon Hae-sun berkata, "Terima kasih karena telah menyelamatkan Nona." Kiril yang mendengar perkataan dari Cheon Hae-sun, dirinya berkata, "Masih terlalu cepat untuk senang." Cheon Hae-sun yang masih menangis terharu bahagia, terdiam kebingungan melihat Kiril berkata demikian. Kiril berkata, "Kau juga tak harus mati." Kiril yang berdiri di depan Cheon Hae-sun berekspresi tersenyum bahagia dan berkata, "Karena kamu juga sama." Kiril mendekatkan kepalanya ke kepala Cheon Hae-sun, lalu kembali berbicara dengan berkata, "Lihatlah dirimu, kamu terlihat seperti mayat hidup. Kau harus serius. Mulai sekarang masih banyak yang harus kau lakukan sebelum kau mati." Dengan ekspresi kebingungan, Cheon Hae-sun menjawab pertanyaan dari Kiril dan berkata, "Apa maksudmu?" Melihat Cheon Hae-sun yang masih kebingungan, Kiril berkata, "Kau ingin aku mengatakannya lagi?" Dengan serius lihat Cheon Hae-sun, Kiril berkata, "Kau juga tak harus mati, kau bisa hidup." Kiril meninggalkan Cheon Hae-sun dan berkata bahwa dirinya akan menjelaskan detailnya lebih jelas lagi setelah dirinya selesai mengalahkan semua monster-monster yang sedang menunggunya. Di saat Kiril pergi meninggalkan Cheon Hae-sun memanggil Kiril dari belakang dan memastikan lagi jika perkataan yang dilontarkannya terbukti benar, bahwa apakah dirinya bisa tetap hidup atau tidak. Kiril berpaling ke belakang dan mendengarkan Cheon Hae-sun yang sedang berbicara. Di saat Kiril melihat Cheon Hae-sun mengatakan dan meminta kepada Kiril bahwa bisakah Cheon Hae-sun menjadi sekuat dirinya. Mereka berdua saling berhadapan. Setelah itu, dengan memegang tangannya, Cheon Hae-sun kembali berkata dengan jelas bahwa dirinya tidak ingin bergantung kepada orang lain lagi. Melihat dan mendengar Cheon Hae-sun yang berpendirian teguh mengatakan keinginannya, Kiril memalingkan wajahnya dan tersenyum, lalu berkata, "Bagus, akan kutunjukkan sesuatu yang keren padamu." Kiril menghadap ke arah monster kodok yang sedang menerjang ke arahnya. Terlihat Kiril mengeluarkan auranya. Auranya membentuk bulatan yang gelap pekat seperti racun. Kiril mengatakan bahwa teknik ini hanya ada dikuasai oleh dirinya. Dengan mengangkat tangannya, aura di sekitarnya menyatu berpusat ke tangannya. Kiril berkata, tekniknya bernama Poison Rain. Aura yang berpusat di tangannya memancar tinggi ke atas dan membuat langit seketika berwarna gelap, menyatu dengan teknik miliknya. Langit yang mulai gelap berubah membentuk pusaran seperti badai. Di saat sedang membuat aura di langit membentuk badai, Kiril berkata, "Lihatlah baik-baik, bocah, karena kau harus mencapai level ini." Cheon Hae-sun terdiam kagum melihat teknik milik Kiril yang diperlihatkannya, dan langit yang menyatu dengan tekniknya meneteskan air hujan yang bersumber dari auranya. Cheon Hae-sun beranggapan bahwa Hunter adalah orang yang kuat, dan itu sudah menjadi kebenaran umum yang diketahui semua
semua orang. Air hujan yang dihasilkan Kiril menetes ke arah monster kodok yang berada di bawahnya. Para monster kodok yang melihat fenomena tersebut tampak terdiam melihat ketetesan air hujan yang akan mengarah kepadanya. Tentang fenomena tersebut, Cheon Haesun mengetahui kebenaran yang belum pernah ia dengar, yaitu tentang seseorang yang bisa menciptakan hujan hanya dengan satu gerakan tangan. Tetesan air hujan tersebut menetes ke salah satu monster kodok tepat di atas matanya, dan tak disangka air hujan ciptaan Kiril membuat kodok yang mengenainya berteriak kesakitan dan menjadi hancur lebur seperti kerupuk yang terkena air. Anggap aja perumpamaannya begitu. Tak hanya satu monster kodok yang lainnya pun terkena semua. Seperti air hujan itu mirip peluru yang menembus kulit, terutama kulit monster kodok yang mengenainya. Para monster yang berada di area jatuhnya air hujan ciptaan Kiril rata mati semua sampai tak bersisa. Dengan santainya, Kiril berjalan tersenyum menghampiri Cheon Haesun. Cheon Haesun hanya terdiam melihat fenomena yang sangat kuat tersebut. Dengan tersenyum bangga dan bahagia, Kiril berkata, "Aku bisa berjanji kepada kau akan menjadi hunter terkuat di dunia." Cheon Haesun yang mendengar perkataan dari Kiril terduduk mendengarkan perkataannya dengan terdiam melongo takjub. Itulah chapter ketiga dari komik manhwa Poison Eating Healer, yang dimana Cheon Haesun mengalami sesuatu yang menakjubkan. Terutama yang terpenting adalah keselamatan kakaknya yang masih hidup. Akhirnya seneng banget gue. Dan bagaimanakah Cheon Haesun akan menjadi kuat? Ini juga menarik nih. Next di video selanjutnya gue akan bahas lagi. Kamsahamnida. Oh.